Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bisnis plan yang sudah kami rancang selama 1 semester ini. Untuk kelompok D beranggotakan saya sendiri, Muhammad Busiri sebagai kepala perusahaan, Saya Windy Andaresta Nur Hakim sebagai pemasaran dan bisnis. Saya Gilda Priscilla sebagai pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Saya Reno Valdo sebagai desainer dan pemrograman aplikasi. Saya Muhammad Wahyu sebagai analisis kualitas aplikasi. Saya Agi Kardi sebagai analisis kualitas aplikasi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan dari COSIN itu sendiri, yang mana akan dijelaskan oleh saudari Windy Andaresta. Untuk Windy Andaresta, dipersilakan. Baik, langsung saja masuk kepada bagian brand dan logo dari produk kami. Untuk logo yang kami gunakan yaitu tertera pada gambar berikut. Untuk brand dari produk yang kami buat dinamakan dengan COSIN, di mana COSIN ini merupakan aplikasi layanan kos yang terdapat penyewaan kamar kos, pengepakan barang, layanan bersih-bersih, dan antar jemput barang. Pada COSIN juga memiliki proses pembuatan produk di mana memerlukan administrator web, aplikasi Android untuk pengguna dan pelanggan, domain hosting, cloud VPS, akun developer di Google Play Store, desain UI, dan juga UX. Oke, sekarang kita masuk ke tampilan mockup dari aplikasi COSIN. Jadi seperti yang kita lihat, ini merupakan menu beranda atau tampilan utama dari aplikasi COSIN yang memuat informasi-informasi tentang seputaran kos-kosan, seperti rekomendasi kos, kemudian ada tips-tips dalam menjaga kebersihan kos, kemudian di sini juga nantinya ada promo-promo, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke menu cari kos. Jadi di cari kos ini kita bisa menemukan kos-kosan yang ingin kita cari dengan mengklik fitur cari ini. Selain itu, kita juga disuguhkan dengan rekomendasi kos, yang mana kos-kosan ini tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia, yang mana di sini disertai dengan nama kosnya, kemudian ada alamatnya, serta harga sewa per bulannya. Oke, nah ini merupakan tampilan yang lebih rinci atau di sini memuat informasi-informasi terkait kos, yang mana ini di sini ada foto, kemudian ada video, dan 3D. Nah, jadi untuk 3D ini, si user bisa melakukan virtual tour, semacam virtual tour terhadap kos yang mereka inginkan ini. Nah, selain itu, si user juga bisa menambahkan atau mencocokkan barang-barang atau perabotan kamar mereka, sehingga mereka bisa menyesuaikannya dengan dekorasi yang mereka inginkan dalam fitur 3D. Nah, hal itu yang merupakan diferensiasi kami dari kompetitor lainnya. Nah, selain itu di sini juga disuguhkan fasilitas-fasilitas yang disediakan. Kemudian di sini ada informasi terkait kontak person, dan kita juga bisa melihat lokasi kos-kosan tersebut melalui Gmaps. Nah, apabila kita tertarik dengan kos ini, kita bisa langsung menyeting tanggal kapan kita mulai kosnya. Nah, di sini kita juga bisa melihat apakah kos ini itu bisa ditempati dalam jangka waktu kapan, entah itu per bulan, per hari, atau per tahun. Oke, nah ini bersihkan kamar dan jasa angkut barang ini merupakan pilihan opsional yang kita tawarkan untuk si user. Jadi user bisa memilih salah satu atau keduanya, atau tidak sama sekali.
Nah, di sini kemudian muncul total pembayaran yang harus dibayar oleh si user. Oke, ini merupakan tampilan untuk si user melakukan pembayaran. Jadi di sini user bisa memilih metode pembayaran yang mereka inginkan, kemudian bisa memasukkan kode promo. Nah, hal ini di sini merupakan tampilan akhir untuk pemesanan atau mengajukan sewa kos. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke menu pindahan atau jasa angkut barang ini. Nah, jadi si user tinggal memasukkan alamat awal. Nah, terus juga user memasukkan alamat tujuan. Nah, di sini user juga bisa memilih jasa pengiriman yang mereka inginkan. Jadi ini terkait dengan kemitraan yang kita lakukan dengan berbagai perusahaan jasa angkut barang yang ternama di Indonesia seperti GoBox dan lain-lain. Selain itu, user juga bisa memilih jenis transportasi yang ingin mereka gunakan. Lalu di sini muncul biaya pindahan yang harus dibayar oleh si user. Oke, ini merupakan menu dari perawatan atau bersih-bersih kos. Nah, jadi di sini kita si user tinggal memasukkan alamat kos mereka, kemudian si user bisa memasukkan bisa memilih gender petugas yang bertugas untuk membersihkan kos mereka itu, entah itu perempuan, laki-laki ataupun laki-laki. Nah, di sini user juga bisa menyeting waktu pengerjaannya mulai dari jam berapa. Lalu di sini muncul biaya yang harus dibayar oleh si user. Nah, mungkin untuk tampilan mockup dari aplikasi Kosin seperti itu. Selanjutnya ada aspek pasar. Aspek pasar ditinjau dalam dua bagian. Yang pertama itu ialah sifat pasar. Sifat pasar ini meliputi keberadaan produsen lain sebagai pesaing dari produk yang dibuat. Pesaing dari produk yang dibuat adalah Mamikos. Mamikos ini merupakan layanan pencarian kos, menyajikan data informasi kos dengan detail, fasilitas lengkap seperti kamar tidur, kamar mandi, fasilitas umum, hingga foto-foto kos. Yang kedua, perilaku konsumen. Dengan meninjau kebutuhan orang yang merantau, kos merupakan salah satu hal penting di mana kos ini menjadi tempat hunian sementara. Tidak dipungkiri karena menurunkan efisiensi waktu. Oleh karena itu, pembuatan suatu aplikasi ini dengan menyediakan layanan sekaligus jasa yang terkait merupakan salah satu solusi. Selanjutnya, pada bagian aspek pasar terdapat juga lingkungan pemasaran, di mana lingkungan pemasaran ini meninjau aspek ekonomi, maka perusahaan kami menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, aplikasi Kosin ini menyediakan kos dengan berbagai macam harga sehingga cocok untuk semua kalangan. Selain itu, aplikasi Kosin ini akan dilakukan pembaharuan teknologi sesuai perkembangan zaman terhadap fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi. Selanjutnya, ada bagian segmentasi, target, penentuan, dan diferensiasi dari produk kami. Yang pertama ada segmentasi. Aplikasi Kosin ini dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Untuk aplikasi Kosin ini dapat diakses kapanpun. Selanjutnya ada target. Target aplikasi Kosin ini ditunjukkan untuk seluruh orang yang sedang mencari hunian sementara. Selanjutnya ada penentuan. Bagian penentuan ini di mana perusahaan kami membuat agar produk yang kami buat dapat dikenal oleh konsumen, yaitu dengan cara yang pertama, iklan di Instagram. Selanjutnya, kami melakukan promosi di TikTok, kemudian kami menggunakan website, kemudian yang terakhir kami menggunakan iklan di YouTube. Selanjutnya ada diferensiasi, di mana diferensiasi ini merupakan perbedaan antara produk yang kami buat dengan produk pesaing, di mana Kosin ini dilengkapi dengan fitur 3D, kamar, dan lingkungan kosan, di mana si konsumen ini dapat mencoba dan mencocokkan barang yang akan digunakan di kamarnya. Selanjutnya, keunggulan kompetitor dan perusahaan, yaitu Mamikos.
Mamikos memiliki fitur-fitur yang tersedia yaitu layanan membersihkan kosan, layanan antar jemput barang, pembayaran melalui aplikasi, potongan harga, fitur 3D menampilkan bagian kamar saja. Yang terakhir, selain kos tersedia apartemen. Terus yang kedua, Kosin memiliki fitur-fitur yang tersedia yaitu layanan membersihkan kosan, layanan antar jemput barang, layanan packing barang, pembayaran melalui aplikasi, potongan harga, fitur 3D yaitu kamar, lingkungan kos, dan penampatan interior kamar. Fitur 3D yaitu kita bisa menambahkan dan mencocokkan gambar perabotan kamar sesuai dengan letak dekorasi kamar yang diinginkan dalam fitur 3D. Dan yang terakhir, tersedia voucher, cashback, dan listrik. Selanjutnya ada arus kas atau biasa disebut dengan cash flow. Untuk tahun yang pertama. Untuk kas pemasukan dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah penyewaan kamar kos, bersih-bersih kamar kos, kemitraan jasa angkut, dan jasa packing barang. Untuk penyewaan kamar kos, satu kamar kosnya kita hanya mengambil keuntungan 10%, dengan rata-rata biaya satu kamar kos di daerah Jakarta Selatan, Utara, dan Timur, dan Bandung sekitaran universitas adalah 1.800.000. Target dalam 1 bulannya tersewa 150 kamar kos untuk seluruh Indonesia. Maka keuntungan per kamar 10%, biaya yang dapat kita ambil adalah 180.000. Selanjutnya ada bersih-bersih kamar kos, 1,5 jam memiliki harga 60.000. Target 1 bulan membersihkan 50 kamar kos. Selanjutnya ada kemitraan jasa angkut. Kita bekerja sama dengan 3 perusahaan. Yang pertama ada Delori, GoBox, dan Deliver. Untuk ketiganya memiliki harga yang sama. Untuk presentasi kali ini kita mengambil contoh jasa angkut Delori. Delori memiliki 7 mobil, 2 untuk mengangkut alat berat, dan 5 untuk jasa pindahan. Pertama ada mobil van. Mobil van ini harganya per kilometernya adalah 18.000, tetapi untuk kemitraan jasa angkut, kita hanya mengambil keuntungan 40%. Mobil van memiliki target 1 bulannya 150 kos dengan jarak 5 km. Maka mobil van memiliki keuntungan dalam 1 bulannya adalah 6.480.000. Selanjutnya ada mobil bak kecil. Mobil bak kecil ini keuntungan yang kita ambil adalah 8.000 per kilometer. Dengan target 1 bulannya 25 kos dengan jarak 5 km, maka 1 bulannya memiliki pemasukan 1 juta. Untuk mobil box kecil, harga yang kita ambil adalah 10.000 per kilometer. Target 1 bulannya 25 kos dengan jarak 5 km, maka 1 bulannya kita memperoleh uang 1.250.000. Selanjutnya ada mobil bak besar. Mobil bak besar ini kita mengambil keuntungan 19.200 per kilometer dengan target 1 bulan 5 kos dengan jarak 5 km. Maka 1 bulannya itu kita mengambil keuntungan 480.000. Selanjutnya ada mobil box besar. Per kilometer kita mengambil keuntungan 23.200 dengan target 1 bulannya 5 kos dengan jarak 5 km. Maka 1 bulannya untuk mobil box besar kita mengambil keuntungan 580.000. Satu kemitraan dalam 1 bulannya memiliki keuntungan 9.790.000. Dikali 3 kemitraan maka 29.370.000. Jasa packing barang 1 kamar kosnya 40.000 dengan target 150 kamar dalam 1 bulan. Maka kas masuk untuk tahun yang pertama adalah total pemasukan 784.440.000. Selanjutnya ada kas pengeluaran. Kas pengeluaran ini yang pertama ada iklan. Iklan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada iklan YouTube yang berdurasi 5 detik. Maka 1 bulannya itu mengeluarkan biaya 1 juta. Selanjutnya ada iklan Instagram yang bisa ditonton sekitar 1.500 sampai 3.000 akun. Maka dalam 1 bulan mengeluarkan biaya 900.000. Iklan website dalam 1 bulan mengeluarkan biaya 900.000. Iklan TikTok dalam 1 bulan mengeluarkan 1.625.000.
Maka total iklan dalam 1 bulan 4.425.000. Selanjutnya untuk alat tulis kantor, seperti pada layar, kita membeli pulpen, spidol, gunting, map plastik, kalkulator, buku nota, buku tulis, kertas HVS, tipex, stapler, cutter, kwitansi, lakban, dan penghapus whiteboard. Maka total alat tulis kantor dalam 1 bulan memakan biaya 250.000. Maka kas keluar, total pengeluaran dalam 1 tahun pertama adalah 538.220.000. Maka keuntungan pada tahun pertama adalah 246.220.000 dan presentasi untung adalah 45,7%. Selanjutnya ada tahun kedua. Tahun kedua ini memiliki kas masuk dengan rata-rata harga kosan yang setiap tahunnya bertambah 10%. Maka rata-rata awal di tahun pertama 1.800.000 ditambah dengan 10%, maka memakan biaya 1.980.000 dengan rata-rata keuntungan yang kita bisa ambil 10%-nya hanya 198.000. Target kosan bertambah 50 kamar per bulan, target jasa bersih-bersih kamar bertambah 50 kamar, dan target jasa packing bertambah 50 kamar. Maka total pemasukannya adalah 971.640.000. Selanjutnya ada kas keluar. Kas keluar ini karena pada tahun pertama adanya pembuatan aplikasi, tetapi pada tahun kedua sudah tidak ada pembuatan aplikasi. Maka kita menambahkan 3 karyawan untuk pelayanan pelanggan atau biasa disebut dengan customer service. Gaji karyawan naik sebesar 5% dari tahun sebelumnya, harga sewa gedung naik 10%, pembelian komputer 3 unit, pembelian telepon 3 unit, dan pembelian kursi 3 unit. Komputer, telepon, dan kursi ditambah 3 unit karena menambahkan 3 karyawan. Selanjutnya untuk iklan YouTube, kita menambah durasinya menjadi 10 detik, maka 1 bulannya mengeluarkan biaya 2 juta. Selanjutnya iklan Instagram bertambah jumlah penonton menjadi 3.000 sampai dengan 4.000 akun. Maka 1 bulannya memakan biaya 1.200.000. Selanjutnya untuk iklan website tetap seperti tahun kemarin dan iklan TikTok tetap seperti tahun kemarin. Maka total pengeluaran untuk tahun kedua adalah 626.100.000 rupiah. Maka untuk keuntungan pada tahun kedua adalah 345.540.000 dan presentasi untung adalah 55,1%. Selanjutnya pada tahun ketiga. Tahun ketiga ini memiliki kas masuk dengan rata-rata harga kosannya bertambah 10% dari tahun sebelumnya, maka keuntungan yang kita peroleh adalah 217.800. Dengan target kosan bertambah 50 kamar, target jasa bersih-bersih bertambah 50 kamar, dan target jasa packing barang bertambah 50 kamar. Total pemasukannya adalah 1.233.840.000. Selanjutnya untuk kas keluar. Kas keluar ini penambahan 3 karyawan lagi di tahun ini, maka gaji karyawan pun naik 5% dari gaji sebelumnya, harga sewa gedung naik sebesar 10%, pembelian komputer bertambah 3 unit, pembelian telepon bertambah 3 unit, dan pembelian kursi bertambah 3 unit. Selanjutnya iklan YouTube ditambah menjadi 15 detik, maka 1 bulannya memakan biaya 3 juta. Selanjutnya untuk iklan Instagram, bertambah jumlah penonton menjadi 4.000 sampai 6.000 akun, maka 1 bulannya memakan biaya 1.500.000. Untuk iklan website dan iklan TikTok, harganya tetap sama. Total pengeluarannya memakan biaya 816.900.000 rupiah. Selanjutnya untuk keuntungan pada tahun ketiga ini mendapatkan keuntungan 416.940.000 rupiah dengan presentasi untung 51,03%. Selanjutnya untuk tahun keempat. Tahun keempat ini memiliki harga rata-rata kosan yang bertambah juga sebesar 10% dan keuntungan yang kita peroleh sebesar 239.580 perak. Dengan target kosan bertambah 50 kamar per bulan, target jasa bersih-bersih bertambah 50 kamar, target jasa packing bertambah 50 kamar. Maka total pemasukannya 1.502.928.000. 1
Untuk kas keluar, pada tahun ini kita menambahkan 3 karyawan lagi, jadi total ada 15 karyawan. Dengan gaji karyawan yang naik 5% per tahun dari tahun sebelumnya. Dengan harga sewa gedung naik sebesar 10%, pembelian komputer naik sebesar 3 unit, pembelian komputer 3 unit, pembelian telepon 3 unit, pembelian kursi 3 unit. Iklan YouTube ditambah durasinya 5 detik menjadi 20 detik, maka 1 bulan memakan biaya 4 juta. Iklan Instagram bertambah jumlah penonton menjadi 6.000 sampai 7.500 akun, maka 1 bulannya memakan biaya 1.800.000 rupiah. Iklan website dan iklan TikTok tetap sama, dengan total pengeluaran pada tahun ini adalah 1.053.534.000 rupiah. Selanjutnya untuk pada tahun keempat, keuntungannya sebesar 449.394.000 rupiah dengan presentasi untung 42,6%. Selanjutnya pada tahun kelima, rata-rata harga kosan bertambah dari tahun keempat. Di tahun kelima ini bertambah 10%. Rata-rata awal pada tahun keempat itu adalah 2.395.800 perak. Bertambah 10% menjadi 2.635.380 perak. Maka keuntungannya itu yang kita peroleh adalah 263.538 perak. Target kosan bertambah 50 kamar per bulan, target jasa bersih-bersih bertambah 50 kamar, target jasa packing barang bertambah 50 kamar. Maka total pemasukannya adalah 1.807.299.600 perak. Untuk kas keluar. Kas keluar ini adanya penambahan 3 karyawan lagi pada tahun kelima ini, maka total karyawannya adalah 18 karyawan. Gaji karyawan naik 5% dari gaji sebelumnya, harga sewa gedung naik 10%, pembelian komputer 3 unit lagi, pembelian telepon 3 unit, pembelian kursi 3 unit, karena bertambahnya 3 karyawan. Iklan YouTube menjadi 25 detik, maka 1 bulannya mengeluarkan biaya 5 juta. Iklan Instagram bertambah jumlah penontonnya menjadi 7.000 sampai dengan 9.000 akun. Maka 1 bulannya memakan biaya 2.100.000, iklan website dan iklan TikTok tetap sama. Total pengeluarannya menjadi 1.296.019.800 perak. Keuntungan pada tahun kelima ini mendapatkan keuntungan 511.279.800 perak dengan presentasi untung 39,4%. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok D tentang bisnis plan kami. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.